Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap para orang tua kami, para sesepuh, para guru, para asatidz, segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muttaqin, keluarga besar jamaah Masjid Baitul Muttaqin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang terbatas ini kita bisa kembali mengkaji taklim rutin bulanan kita, membahas mengenai tentang kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. 1 bulan yang lalu kita sudah menyampaikan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai tentang keutamaan ilmu, yang mana saking besarnya ilmu yang sudah diperoleh oleh seseorang, maka orang yang memilikinya nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi setinggi-tingginya. Saking tingginya jarak antara orang yang berilmu surganya dibandingkan surga orang-orang yang tidak berilmu itu sampai ditempuh 500 perjalanan, ya, 500 amin, 500 tahun perjalanan. Begitu Rasulullah SAW menginformasikan. Sehingga makanya kita dianjurkan dan diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Doa yang biasa kita baca, ya Allah ajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, agar Allah memberikan kita di dunianya itu hasanah dan di akhiratnya hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan ternyata yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu adalah kebaikan al-ilmu wal ibadah. Pada saat seseorang itu memiliki ilmu yang cukup dan dengan ilmunya itu bisa beribadah dengan baik dan benar, dan insya Allah itulah yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Sehingga kalau ilmunya baik dan dia amalkan dalam kehidupan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, maka tentunya dia akan mendapatkan akhirat yang baik, wa fil akhirati hasanah. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Al-Hasan yang dikutip oleh beberapa ahli tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir yang dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan kita mengenai tentang fadilatut ta'allum wa ta'lim, keutamaan meniti jalan agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang berupaya untuk menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga keutamaan yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang berilmu insya Allah bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai permulaan, Imam Al-Ghazali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122. Ya, di situ Allah firmankan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, maka kalaulah, ya,
terjadi suatu peperangan, maka kita diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita, membela agama Allah dengan berjihad itu adalah suatu kewajiban agama. Namun yang menarik di dalam surat At-Taubah ini kata Allah, kalaulah di antara kita berperang untuk melaksanakan jihad, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan semuanya turun ke medan tempur. Jangan semuanya ikut berperang. Harus ada sebagian kelompok dari manusia yang dipersiapkan untuk mendalami agama, yang fungsinya nanti untuk mengajarkan generasi-generasi seterusnya. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan satu dispensasi bagi orang-orang tertentu yang tidak ikut berperang jihad fisabilillah dengan mengemban tugas khusus, yaitu mempelajari agama. Ya, maka di sini kata para ulama, salah satu bentuk keistimewaan orang-orang yang ditugaskan untuk menuntut ilmu, sehingga kewajiban untuk berjihad itu gugur bagi dirinya. Sebab kalau semuanya ikut jihad, nanti siapa yang belajar agama? Kalau semuanya ikut berjihad, nanti kalau tidak ada yang belajar agama, siapa nanti yang akan mengajarkan agama? Sehingga anak cucu kita seterusnya itu jangan sampai ada yang tidak paham agama gara-gara tidak ada generasi penerus. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah juga berfirman, surat An-Nahl ayat 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlal dzikri. Yang dimaksud dengan ahlal dzikri adalah ahlal ilm, orang yang memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang mumpuni. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui tentang masalah-masalah yang kalian tidak ketahui. Artinya kalau kita tidak mengetahui perkara-perkara agama, maka yang diperintahkan bagi kita itu bertanya kepada mereka yang ahli agama. Ya, ini satu ayat perintah Allah bahwa belajar agama itu harus melalui proses bertanya, berguru. Jangan sampai orang belajar agama secara mandiri, sebab dikhawatirkan apa yang dia pahami melalui media baca satu arah, ini khawatir nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan pemahaman, sehingga kalau pemahamannya salah, nanti yang diajarkan itu adalah sesuatu yang salah, sehingga generasi kita setelahnya ini mendapatkan informasi yang keliru. Oleh karena itu, maka agar kita tidak keliru dalam menyerap informasi agama, maka kita perlu bertanya, dan itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada mereka yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui, terutama tentang urusan-urusan agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya pun banyak di sini disebutkan. Ya, tentu saja seperti biasa, karena keterbatasan waktu kita tidak bacakan hadis semuanya, namun setidaknya kita berikan beberapa hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setidaknya menjadikan kita lebih termotivasi pada saat kita meniti jalan menuntut ilmu. Sebab yang kita titi, yang kita lakukan pada malam hari ini atau malam-malam yang lainnya, di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lainnya, itu merupakan bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nilai pahalanya amat sangat tinggi insyaallah taala. Ibadah Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian siapapun orangnya, dia meniti salaka tariqan, satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang dengan itu bertambah ilmu pengetahuan, bertambah wawasan, bertambah pemahaman agama. Itu kata baginda Rasulullah SAW,
dengannya itu salaka bihi thariqan ilal jannah, untuk nanti kelak di akhirat meniti jalan surga insyaallah taala. Jadi ada korelasi, Allah memberikan kemudahan bagi kita meniti jalan surga kelak di akhirat dengan semangat kita untuk belajar agama insyaallah taala. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Siapapun yang meluangkan waktunya untuk belajar agama, insyaallah nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga insyaallah taala. Dan kalau Allah berikan kemudahan, siapa yang mampu untuk menghalangi? Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Penguasa alam jagat raya semesta, termasuk nanti di akhirat insyaallah taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menuntut ilmu belajar agama. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innal malaikata la tajnihatahu la tara ajnitahata li talibil ilmi ridwan bima yasna. Ya, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya innal malaikat Allah la tadau membentangkan ajnihata, sayap-sayap mereka. Jadi malaikat itu membentangkan sayapnya yang merupakan satu bentuk penghormatan li talibil ilmi, bagi siapa saja yang sedang belajar, bagi siapa saja yang sedang menghadiri majelis-majelis ta'lim, bagi siapa saja yang sedang membaca buku agama, ridho bima yasma, karena mereka ridho terhadap apa yang diperbuat oleh hamba Allah yang sedang mempelajari agama. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tawaran pahala yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah. Ya, ini satu hadis kata baginda Nabi, li an taghdu fatata'allama baban minal ilmi. Kalaulah ada di antara kalian pergi pagi-pagi, ya kita kalau pergi pagi-pagi ngapain coba ya? Ya, ini pergi pagi-pagi, yang dicari bukan lagi cari duit, yang dicari bukan lagi cari nafkah, dia pergi pagi-pagi. Fatata'allama baban minal ilmi, dia menghadiri majelis-majelis ilmu, mungkin ada undangan-undangan yang dia hadiri, yang dengan itu dia hadiri mendapat wawasan ilmu pengetahuan. Kalaulah itu dia lakukan, ada satu bab informasi di dalam agama itu yang dia serap dengan baik, itu kata baginda Rasulullah SAW, khairun, pahalanya jauh lebih baik, min antusolliya mi'ata rak'ah, lebih baik, lebih besar, lebih utama, lebih banyak dibandingkan engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Ya, sholat sebanyak 100 rakaat dibandingkan kita pergi untuk menuntut ilmu, pahalanya lebih banyak pergi menuntut ilmu. Ini kata siapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu sepertinya apakah ada di antara kita yang sudah pernah sholat sunnah 100 rakaat? Ada bagi jemaah kita yang hari ini sholat sunnah 100 rakaat. Ya, kali ntar Ramadan sholat sunnah 100 rakaat. Ya, boro-boro 100 rakaat, kita terawih yang baru 2-3 aja ribut sama yang 11. Ya, ini 100 rakaat. Ya, Bapak sholat 100 rakaat, ibu sholat 100 rakaat dibandingkan dengan menghadiri majelis ilmu, itu jauh lebih besar pahalanya menghadiri majelis taklim seperti kita hadir pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Maka rugi kalau pada kesempatan majelis-majelis ilmu kita tidak hadir, itu artinya kita kehilangan kesempatan pahala yang banyak itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis-hadis yang banyak itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat memahami, sehingga pada saat mereka memilih amal ibadah dalam skala prioritas, mereka memprioritaskan menghadiri majelis ilmu dibandingkan melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya, ini
ini yang pernah kita sampaikan satu pekan yang lalu. Ya, kalau ibadah sunnah kita itu kalau dibandingkan dengan menghadiri majelis ilmu itu jauh. Makanya berani kita sampaikan kalau ada jemaah kita yang hari ini hadir di masjid, dia nggak ikut ngaji, dia tidak menghadiri majelis ilmu, dia mengaji di pojokan baca Quran sampai isya bareng dengan berhentinya pengajian kita sampai isya, mana lebih banyak pahalanya? Lebih banyak pahalanya kita yang hadir untuk menghadiri majelis ilmu, ya, walaupun mungkin tingkat keseriusan kita masing-masing berbeda tiap-tiap orang, ya, namun insya Allah pahalanya tetap akan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Abu Darda, ya, ini salah satu contoh kita sampaikan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lail. Ya, kalau saya milih antara sholat qiyamul lail, entar malam mau sholat qiyamul lail, ya, dengan milih entar malam saya mau belajar agama, kata Abu Darda, saya lebih milih, lebih suka saya belajar agama dibandingkan melaksanakan sholat qiyamul lail. Ini Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tahu sholat qiyamul lail dibandingkan dengan menuntut ilmu belajar agama itu lebih utama mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, bahkan Abu Darda juga pernah berkata, kun aliman. Setelah dia tahu hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, setelah dia tahu ayat-ayat firman Allah tentang keutamaan orang-orang berilmu yang sudah kita bahas 1 bulan yang lalu, kata dia, kalau bisa tiap-tiap kita jadi orang alim. Cita-cita kita itu jadi orang yang punya ilmu. Itu kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita itu kalau perlu kita berikan arahan. Kalau bisa anak-anak kita menjadi orang yang alim paham agama. Ya, tapi kan ternyata ya, di masyarakat kita terkadang tidak seperti itu. Ya, kalau anak-anak kita tanya, ya itu nanti kalau udah gede cita-citanya jadi apa? Ya apa ada? Ya yang kalau udah gede nanti mau jadi ahli agama ada. Kalau udah gede ya rata-rata yang dikejar itu dunia. Ya pengen jadi dokter lah. Ya bukan dokternya, dia tahu gaji dokter gede. Pengen jadi apa? Pengen jadi pejabat lah. Bukan karena pejabat gajinya gede. Yang dikejar itu dunia-dunia. Maka kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bisa setiap kita, kalau bisa anak keturunan kita arahkan kepada mereka kun aliman, kalau bisa kita semua itu jadi orang alim. Kenapa? Karena keutamaan ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat insyaallah ta'ala. Kalaulah kita tidak mampu atau tidak sanggup atau mungkin terlambat waktu, gak keburu, ya, kita udah gak sempat pesantren, masa mau pesantren lagi? Gak sempat kuliah agama, masa mau kuliah agama lagi? Gak sempat, ya, gak sempat. Maka setidaknya kata Abu Darda, au muta'alliman, menjadi orang yang senantiasa meniti jalan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, artinya kalau kita belum menjadi orang alim, setidaknya kalau ada majelis ilmu kita hadir. Ya, kalau ada buku agama kita baca, kalau ada tabligh-tabligh akbar kita dengarkan, kalau ada ceramah-ceramah agama kita simak. Mudah-mudahan dengan itu bertambah ilmu sehingga kita juga mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Au mustami'an, kalau misalnya engkau tidak sempat, kan tiap kita beda-beda waktu. Ada mungkin di antara saudara kita yang hari ini dia masih dalam perjalanan di kantor. Iya Pak, pulang dari kantor macet dan ngikut majelis taklim di masjid Baitul Maqdis nggak sempat nyampe menjelang isya, udah habis pengajiannya dia baru datang. Iya, kata Abu Darda setidaknya mustami'an, dia jadi mustami'. Dia mendengarkan, ya, apalagi zaman sekarang kita bisa mendengarkan kajian-kajian itu nggak mesti harus hadir fisiknya. Ya, ini direkam, live streaming, orang
bisa dengar. Ya, kalau enggak nanti bisa rekamannya. Kalau dia enggak hadir tadi di Masjidil Muttaqin ada pengajian apa? Lihat dong rekamannya. Dia tanya sama kawannya yang hadir, apa catatannya, apa poin-poin pentingnya, sehingga walaupun dia tidak hadir fisiknya, ilmunya itu dia dapat. Ini nasihat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Au wanatakun ar-rabi', kata beliau, fatuhlah, jangan jadi orang yang keempat, maka engkau akan binasa. Ya, ini apa yang dimaksud orang yang keempat? Yes. Yang dimaksud orang keempat ini bukan 3 orang tadi yang disebutkan. Udahlah dia bukan ahli agama, ya, disuruh ngaji nggak pernah datang, ya, dengerin rekaman ceramah agama juga dia ya, tidak senang. Ya, itu termasuk orang yang keempat. Ya, maka kata Abu Darda, orang yang seperti itu maka dia akan binasa. Kenapa binasa? Akan ada sesuatu yang berkaitan tentang agamanya yang dia tidak tahu. Ya, karena dia nggak menghadiri majelis-majelis ilmu, nggak menghadiri majelis-majelis taklim, nggak mau dengar tausiah-tausiah agama, akhirnya banyak sesuatu yang Allah wajibkan dia lewatkan. Banyak larangan-larangan Allah dia langgar. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat dia lakukan karena ketidaktahuan dia. Maka pada saat itulah terjadi kebinasaan bagi orang yang bersangkutan. Ini nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Abu Darda. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dianjurkan untuk menjadi orang tersebut yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menegaskan. Ini Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah kedua pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau tegaskan tentang masalah ini? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qaimin laili shaimin nahar. Kalau ada 1000 orang yang ahli ibadah, ya, berapa jumlahnya Pak? 1000 ahli ibadah. Ya, mohon maaf saya mau tanya, di masjid kita ini yang ahli ibadah siapa kira-kira ini? Yang ahli ibadah? Oh, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, taruhlah semuanya ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ada nggak jumlahnya 1000 ini Pak? Iya, nggak ada ya. Nggak ada 1000. Ya paling berapa puluh. Ya, ini kata Umar 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadahnya gimana? Qaimun bil lail, tiap malam dia sholat tahajud. Ada yang di sini yang tiap malam sholat tahajud? Ya, anggap aja semuanya lah tiap malam tahajud, ahli ibadah. Ya, malamnya sholat tahajud, shaimin nahar. Ya, siangnya dia puasa sunnah. Ada yang tiap siang puasa sunnah? Ya, masya Allah. Anggap aja semuanya puasa sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Sayyidina Umar, ahwanu min mauti alim. Itu orang ahli ibadah yang tiap malamnya qiyamul lail, tiap siangnya puasa sunnah, mati semuanya. Mati Pak. Ya, itu kata Sayyidina Umar, ahwanu min mauti alimin. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan kalau ada orang alim, ahli agama, tahu halal, tahu haram, wafat meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa orang yang alim, ahli agama, kalau wafat meninggal dunia itu nilainya jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. 1000 orang yang malamnya dia mulai, siangnya puasa sunnah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya orang-orang yang mempelajari agama Allah,
yang kemuliaannya itu di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, berani mengeluarkan statement seperti itu. Dan tentunya orang-orang ahli surga mengeluarkan statement itu sesuai dengan arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebabnya kenapa Imam Syafi'i rahimahullah taala itu juga pernah menyatakan talabul ilmi afdalu minan nafilah. Ini yang pernah kita sampaikan, bahwa belajar agama, menuntut ilmu itu afdal, lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi sampai kapanpun yang namanya ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan besaran pahala dari menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak akan sama pahalanya. Jauh dibandingkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah terjadi suatu peristiwa. Ini diceritakan oleh Ibnu Abdul Hakam. Ya. Anaknya Pak Abdul Hakam, dia cerita. Ya, kuntu inda Malik aqra'u alaihi ilma. Kami dulu pernah belajar kepada Imam Malik. Ini cerita salah satu jamaahnya Imam Malik, yang mana Imam Malik ulama besar yang tinggal di kota suci Madinah An-Munawwarah, kota kelahiran baginda Rasulullah. Kota yang dicintai, tempat di mana Rasulullah SAW diwafatkan, Madinah An-Munawwarah. Iya. Di kota Madinah An-Munawwarah itu beliau mengajar, Imam Malik. Ya, karena ilmunya yang sangat luar biasa, sampai-sampai Imam Syafi'i itu datang ke Madinah untuk berburu kepada Imam Malik. Kan pernah kita sampaikan Pak, ya, bahwa Imam Syafi'i itu adalah salah satu murid dari Imam Malik. Ya, murid Imam Malik. Ya, padahal kan Imam Syafi'i lahirnya di kota Gaza, Palestina. Bapak bisa bayangkan dari Palestina datang ke Madinah An-Munawwarah. Buat apa? Cuma buat belajar ngaji. Belajar. Madinah sama Palestina jaraknya berapa kilo tuh Pak? Iya, pokoknya jauh lah ya pokoknya. Ya, lintas negara. Ya, Palestina, Gaza, Mekah. Ya, jauh jaraknya. Ya, kalau kita bandingkan, mohon maaf, kita kalau paling jauh ngaji sampai mana Pak? Ya, paling mana? Ada lintas Jakarta. Pernah kita ngaji ke Depok. Iya, kalau saya kan udah pernah ke Sudan, yang gimana ada alasan jauh juga belajarnya. Ya, ini ada seorang yang mungkin pengen belajar sama Imam Malik, datang dia ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Ya, yang juga pernah kita informasikan, zaman dulu kalau orang pengen belajar nggak sembarangan boleh belajar. Ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Apa persyaratannya? Masih ingat? Dia harus hafalkan kitab yang disusun oleh Imam Malik, namanya kitab Al-Muwatta. Harus hafal. Yang mana kitab Al-Muwatta itu adalah kompilasi kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dihafal oleh Imam Malik keluar kepala, lengkap beserta sanad mata rantai hadis yang meriwayatkannya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kitab kurang lebih terdiri dari 10.000 hadis Rasulullah SAW. Berapa hadis Pak? 10.000. Orang yang mengaji sama dia harus ngapalin itu hadis jumlahnya 10.000. Ya, kira-kira kalau kita disuruh menghafal 10.000 hadis berapa tahun itu Pak? Ya, baru-baru 10.000. Iya, 10.000 disuruh ngapalin, keburu meninggal, kita juga belum tentu hafal Pak. 10.000 lengkap dengan sanad-sanadnya. Itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i karena saking dia kepengen semangat belajar kepada Imam Malik, dia hafalkan fitis layalin. Ya, dia hafalkan dalam 9 hari 9 malam, hafal di luar kepala, sehingga dia diperkenankan menjadi muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi muridnya Imam Malik itu bukan cuma Imam Syafi'i, banyak yang belajar sama dia. Ya, salah satunya Ibnu Abdul Hakam, ini dia belajar kepada Imam Syafi'i. Ya, satu hari dicerita, satu hari kami belajar sama Imam Malik ya di masjid, fadakhala zuhur,
tiba masuk waktu zuhur. Ya, berarti pengajiannya pengajian zuhur, pengajian siang. Ya, fajama'tul kutub li usolli. Ya, karena waktu zuhur udah pengen tiba, ini muridnya siap-siap, Pak. Ya, mirip kayak kita kalau pengajian udah dikit lagi isya. Yang nyatet udah tutup bukunya, mungkin pulpennya dicetak dan udah ditaruh, udah ya dikit lagi selesai, orang dikit lagi waktu isya. Ya, Imam Malik melihat gelagat muridnya itu, ya, melihat dia, ya hadza man ladzi qumta ilaihi bi afdali mimma kunta fihi in sahatin niyah. Ya, wahai fulan, wahai muridku, kenapa engkau bergegas itu kok udah siap-siap, udah beberes? Ya, kata Imam Malik, sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan ini, belajar agama Allah, itu bi afdal mimma kunta fihi, jauh lebih baik yang sedang kita kerjakan ketimbang engkau gegas-gegas pengen melaksanakan ibadah salat insya Allah niat. Kalau niatmu betul belajar agama itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya artinya pada saat itu waktu zuhurnya digeser oleh Imam Malik, walaupun sholat itu sudah masuk waktunya, padahal sholat tepat waktu itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholat tepat waktu itu masih hukumnya sunnah, sedangkan belajar agama itu adalah sesuatu yang fardhu. Hadisnya sudah pernah kita sampaikan, maka sesuatu yang fardhu, yang wajib itu harus dikedepankan ketimbang kita mengejar perkara yang sunnah. Maka secara fikih Imam Malik memberikan fatwa, boleh waktu sholat kita geser, ya, kalau ada majelis-majelis ilmu insya Allah Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik yang dikisahkan oleh muridnya. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beberapa ayat yang kita bacakan, hadis-hadis Rasulullah beberapa tadi yang sudah kita sampaikan, termasuk sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai masalah ini, maka tidak diragukan lagi yang namanya belajar agama itu amat sangat besar pahalanya insya Allah taala. Oleh karena itu maka jangan sampai ada kesempatan yang hilang, apalagi kesempatan di depan mata, apalagi ada pengajian di masjid di mana rumah kita tinggal, di kantor di mana tempat kita bekerja, maka sisihkanlah waktu, sebab dengan hadirnya kita di situ, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk bekal kita di akhirat. Kita akan mendapatkan pahala yang melimpah-limpah insya Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau perlu dan kalau bisa diupayakan, apa yang kita dapatkan itu jangan berhenti pada diri kita saja. Kita salurkan, kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita di rumah, kepada cucu kita, kepada keponakan-keponakan, mungkin kepada sahabat, kepada tetangga, ya, siapapun. Kalau itu ilmu, agar ilmu kita mengalir pahala-pahalanya insya Allah Ta'ala, sehingga itulah nanti yang akan menjadi amal jariah kita. Orang yang sudah wafat meninggal dunia, pahala ilmunya tetap mengalir, sebab ilmu yang kita dapatkan tidak hanya kita konsumsi secara pribadi, namun kita sebarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lipat gandakan pahalanya insya Allah Ta'ala. Makanya di dalam hadis disebutkan, ya, kalimatun minal khair yasma'uhal mu'min. Ya, ini hadisnya akhrajahu Ibnu Mubarak fi kitab Zuhud. Abdullah Ibnu Mubarak meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zuhud. Ya, disebutkan bahwa kalimatun minal khair, ya, satu kalimat saja yang mengandung unsur kebaikan. Mungkin ada cuplikan ayat, mungkin ada cuplikan hadis, mungkin ada untayan hikmah para ulama yang disampaikan, yang dia dengar, yasma'uhal mu'min. Setelah dia dengar, yang dia dengar itu fayu'allimuha, dia ajarkan lagi, dia sampaikan, dia forward ke orang lain, ya'malu biha, dia juga mengamalkan apa yang dia dengarkan itu. Khairul lahu min ibadatis sanah, itu jauh lebih baik, lebih utama, lebih banyak dibandingkan dengan kumulatif
ibadah sunnah dia selama 1 tahun namanya. Ya, Bapak bisa hitung kalau ibadah 1 tahun yang sunnah-sunnah itu banyak apa dikit? Ya, namanya ibadah sunnah, jangankan 1 tahun, sehari aja ada banyak. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, ada sholat qoblal fajri, ada sholat tahajud, ada sholat witir, belum sedekahnya, ya istighfarnya, zakatnya dan lain sebagainya, bacaan zikirnya. Setelah pada sholat kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, baca ayat kursi setiap habis sholat kita berdoa. Itu kan ibadah-ibadah sunnah semuanya. Belum yang baca Qur'annya, dia khatamkan dan lain sebagainya. Itu yang sunnah-sunnah dikumpulkan selama 1 tahun, dibandingkan dengan kita dengar 1 ayat, kita dengar 1 hadis, kita dengar 1 bentayan nasihat yang itu kita amalkan. Bukan cuma kita amalkan, kita sampaikan kita pada orang lain, lalu ilmu itu menyebar kemana-mana sehingga orang bisa tahu kebaikan lantaran kita. Maka disitulah ibadah kita selama setahun yang sunnah-sunnah itu tidak sebanding dengan pelaksanaan apa yang kita lakukan dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Itu yang dijanjikan di dalam syariat agama kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sampai-sampai ini ada ulama ya namanya Imam Atha. Ya, ini ulama terkenal, namanya Imam Atha bin Abi Rabah. Ya, kalau di dalam baca kitab tafsir ini sering pendapat Imam Atha itu dinukil oleh ahli tafsir. Satu hari Imam Atha pernah ketemu sama Sa'id bin Musayyab. Sa'id anaknya Pak Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini adalah kibar tabi'in, ya, seorang yang merupakan generasi tabi'in, yang merupakan ulama pada masanya. Jadi banyak ulama-ulama zaman dulu itu berguru kepada Sa'id bin Musayyab karena keluasan ilmunya. Ya, atau ini satu hari bertemu dengan Sa'id bin Musayyab, dia perhatikan wahwa yabki, Sa'id bin Musayyab ini lagi nangis, lagi sedih dia. Ya, ini luar biasa. Ulama dulu lagi sedih. Ya, kalau zaman sekarang kalau ulama lagi sedih, kira-kira apa yang menyebabkan dia sedih? Ya, ini perhatikan dengan perbedaan kesedihan yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyab pada saat ditanya, "Qultu ma yabki?" Ya, kata apa? Wahai Sa'id bin Musayyab, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Sa'id bin Musayyab, "Laisa ahadun yas'aluni an syai'in." Saya sedih sebab hari ini nggak ada yang nanya kepada saya tentang masalah agama, nggak ada yang berguru kepada saya tentang masalah agama, sehingga pada saat tidak ada yang bertanya, tidak ada yang belajar, terputuslah ilmu yang aku miliki sehingga tidak mengalir pahalanya. Ini sehingga menyebabkan Sa'id bin Musayyab itu menangis. Sehingga ditanya apa yang menyebabkan dia menangis, ya, karena tidak ada kesempatan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, dan itu adalah sebuah kerugian menurut perspektif ulama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan kalau ada hal yang ingin didiskusikan terkait tentang tema yang barusan disampaikan mengenai tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan agama dan mengajarkannya. Berkaitan dengan keutamaan, tapi sebenarnya dari kecil di Indonesia, kalau kita belajar dari SD sampai kuliah itu pelajaran agama cuma yang lengkap. Makanya kalau kita tahu kan biasa cuma 2 jam seminggu. Tapi sekarang setelah mulai banyak kajian kita baru sadar bahwa belajar agama itu bahwa hukumnya wajib. Tapi kan pada kenyataannya sekarang kita lebih memilih belajar ilmu dunia, karena weekend ini orang lebih milih jalan-jalan daripada datang ke kajian. Nah, pertanyaan saya, setelah kita tahu bahwa belajar agama itu wajib, tapi kita masih enggan untuk datang, jatuh hukumnya jadi dosa atau tidak? Gitu. Apalagi kan sekarang kalau misalnya kita sudah usia lebih agak tua, itu kan agak susah kita untuk pergi datang ke kajian ke tempat lain. Paling dari
Baik, terima kasih Pak Haji atas atensi pertanyaannya mengenai tentang hukum seseorang yang juga enggan untuk menghadiri kajian setelah mengetahui janji-janji yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hadis-hadis yang barusan kita sampaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang sudah dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang begitu berlimpah, lalu kemudian dia tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Allah itu, ini jangan-jangan ada problem terkait dengan seberapa yakin dia dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan memang imannya terhadap hari akhir yang merupakan muara dia nanti di tempat peristirahatan terakhir ya belum melekat di dalam dirinya, sehingga upaya-upaya untuk memperbanyak amal pahala untuk bekal di akhirat ini melemah. Maka ya tentu yang harus diperkuat adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Sebab kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia memahami bahwa dunia itu adalah sementara tempat persinggahan, pasti dia akan semangat untuk mengejar pahala-pahala yang salah satu caranya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sudah mengetahui keutamaannya, ayatnya, hadisnya, ulama juga sudah menyampaikan, lalu kemudian kita masih enggan, ini perlu evaluasi internal secara menyeluruh. Apa ada yang salah di dalam visi dan misi kehidupan kita? Jangan-jangan orientasi kita lebih kepada dunia, sehingga ada kesempatan di depan mata untuk menghadiri majelis ilmu, kita juga enggan untuk hadir, padahal pahalanya itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya tentu saja kalau ada kaitannya dengan sesuatu yang berkenaan tentang perkara-perkara dalam masalah urusan agama yang belum dia kerjakan, yang belum dia patuhi, gara-gara dia tidak mengetahui, dan pengetahuan itu tidak ada jalan kecuali dengan menghadiri majelis ilmu, dan tentu saja nanti dia akan berdosa pada saat dia tidak menjalankan itu, sebab dia melalaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Allah akan tanya orang yang bersangkutan, apakah engkau sudah melakukan seluruh perintah-perintah Allah? Ya, apa saja perintah Allah yang sudah dia lakukan? Apa saja larangan Allah yang sudah dia tinggalkan? Ya, bagaimana dia tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah kalau dia tidak menghadiri majelis-majelis ilmu? Ya, sebab perintah Allah dan larangan Allah itu penjelasannya ada di dalam majelis-majelis ilmu. Jangan sampai dalam kehidupan dia melakukan sesuatu padahal yang dilakukan itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu padahal yang ditinggalkan itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang tersebut. Maka tentu saja orang tersebut nanti berdosa, dan nanti Allah akan menghitung-hitung. Ya, Allah Tuhan yang Maha Adil akan dibuat perhitungan terhadap hamba yang bersangkutan pada saat dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia. Sebab tujuan manusia hidup di dunia itu mendapatkan beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, dan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi itu tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dia akan berdosa, hanya saja nanti hitungan dosanya Allah nanti yang akan menghitungnya, dan Allah Tuhan yang Maha Adil tidak akan ada satupun yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit sekecil apapun kebaikan yang akan kita lakukan atau kebaikan dan keburukan yang luput, ya maka itu pasti akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji kalau memang masih ada pertanyaan yang kedua. Singkat aja Pak. Jadi kalau kita itu belajar akan memilih tentunya nih. Jadi artinya di sini bagaimana kiat-kiat kita untuk karena begitu kita salah untuk memilih, kita itu akan menjadi yang mungkin macam-macam lah. Kalau sekarang itu menjadi radikal
Baik, terima kasih atas pertanyaan salah satu atensi dari jamaah kita, karena waktu kita sudah terdengar waktu iqamat, dan ini satu pertanyaan yang jawabannya cukup panjang. Kita sebagai informasi sudah berada di halaman ke-52 dalam kitab yang sedang kita bahas. Dan apa yang ditanyakan itu ada di bab yang ke-6 halaman 90 di kitab yang sama mengenai tentang fi'afatil ilmi wa bayani ulama'il akhirah wa ulama'is sub. Ya, jadi nanti di dalam penjelasan kitab Ihya Ulumuddin, pada saat kita memang dituntut untuk belajar ulama secara talaki, secara langsung menghadiri majelis-majelis ilmu, ya memang nanti ada kriteria ulama-ulama apa saja yang harus kita ikuti dan ulama mana yang harus kita jauhi. Ya, sebab apalagi kita hidup di akhir zaman, ya banyak orang-orang berjubah ulama, padahal yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang justru bertentangan dengan syariat agama. Ya, agar kita terhindar dari ajaran-ajaran yang radikal, terhindar dari ajaran-ajaran yang sekuler, terhindar dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, apalagi ajaran-ajaran yang justru malah bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyah. Ya, di sini Imam Ghazali nanti menjelaskan ada kriteria ulama yang disebut dengan ulama akhirat. Tapi ada juga ulama-ulama sub, ulama yang buruk, ulama yang jahat, yang dengan ilmunya dia menjual agama untuk mencari sesuap nasi, yang dibahasakan dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia tahu ayatnya, dia jual beli untuk kepentingan sesaat. Ya, yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, yang sunnah bisa jadi bid'ah, yang bid'ah bisa jadi sunnah, yang itu bisa dimanipulasi oleh mereka, dan ulama yang seperti itu wajib kita jauhi. Apa kriterianya? Nanti Imam Ghazali akan memberikan poin-poinnya secara khusus, namun tentu saja tidak pada malam hari ini insya Allah Ta'ala. Ini sekedar terima kasih pertanyaan beliau sebagai iklan gratis dari kajian taklim kita di episode yang berikutnya insya Allah Ta'ala. Tadi mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Dan tentang masalah itu Imam Ghazali membahasnya kurang lebih ada berapa halaman ini? Masya Allah, banyak insya Allah nanti akan kita ringkaskan insya Allah Ta'ala. Cuman ya sebagai jawaban singkat, ya intinya adalah kalau ulama itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, berpegang teguh terhadap ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, menghargai perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tidak serta-merta memusuhi saudaranya seiman hanya gara-gara perbedaan furu'iyah dan ijtihadiyah. Ini adalah ulama yang selayaknya dan seyogianya kita ikuti agar kita selamat di dunia dan akhirat insya Allah Ta'ala. Tapi kalau ada ulama yang mengesampingkan Al-Quran, tidak dengar dengan penjelasan para ulama, maka ini ulama yang harus kita jauhi, sebab itu adalah orang yang terkadang sedikit banyak mempengaruhi pemikiran manusia untuk melakukan kesalahan dan kekeliruan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.